Halo sahabat, apa kabar ya? Ini sekarang di tempat saya lagi musimnya panen cengkeh ya. Nah, ini sekarang saya lagi panen cengkeh nih ya. Oh, pohonnya. Ya, teman ini cuaca wow mendung. Jadi rehat dulu ya. Nah, untuk video kali ini saya akan coba terangkan atau kasih eh, tip ya cara panen cengkeh yang tepat ya, cara memanen cengkeh yang tepat, yang benar gitu ya, yang pas gitu ya. Oke, bagaimana caranya, eh, kondisi cengkeh seperti apa yang tepat, yang pas untuk dipanen. Nah sahabat, mungkin sahabat udah pada tahu ya kalau dari satu pohon itu cengkeh itu tuanya nggak bareng ya. Dalam satu pohon itu ada yang udah keluar bunga, ada yang baru merah kayak gini ya, terus ada yang masih muda juga kayak gini dalam satu pohonnya ya. Otomatis kita kalau mau memanen itu kita harus melihat kondisi cengkehnya, karena kalau asal panen tentunya nanti rugi di timbangan, karena yang udah keluar bunga kayak gini ini timbangannya lebih ringan, apalagi yang masih muda kayak gini ini ringan banget timbangannya. Jadi cengkeh yang kayak gini nih yang paling berat timbangannya. Jadi udah tua full tapi belum keluar bunga. Jadi dalam satu pohon itu ada 3 gini ya. Ini yang udah tua tapi udah keluar bunga, ini yang udah tua tapi belum keluar bunga, dan ini yang masih muda. Dalam satu pohonnya ini ada 3 macam, kadang 4 macam ya. Lalu bagaimana nih cara panennya biar tepat gitu ya, biar dapat timbangannya lebih berat gitu ya. Nah sahabat, lihat kondisi cengkehnya dulu. Misal yang masih muda ada 50%, terus yang 50%-nya udah tua kayak gini tapi belum ada yang keluar bunga, jangan dulu dipanen ya, karena masih banyak yang muda 50% ya, karena yang muda ini timbangannya ringan banget ya, lebih ringan daripada yang udah keluar bunga ya. Jadi jangan dulu dipanen. Kalau misalkan yang muda masih ada 50%, yang tuanya 50%, jangan dulu dipanen. Kita biarkan dulu sampai ada yang keluar bunga 25 sampai 30% sambil menunggu yang muda ini tua gitu ya. Jadi lebih baik kita tunggu yang keluar bunga 25 sampai 30% untuk menunggu yang muda tua gitu ya. Karena yang keluar bunga ini lebih berat timbangannya daripada yang muda gitu ya. Nah, jadi kita lihat kondisinya. Jika yang muda misalkan cuma 20% atau 15%, terus yang udah tua kayak gini tapi belum ada yang keluar bunga, misalkan ada 2 macam dalam satu pohon ini. Yang ini misalkan 15 atau 10%, terus yang udah tua belum keluar bunga misalkan 85% atau 90%, itu dipanen aja. Nah, lalu misalkan yang ini ya lebih banyak gitu ya, misalkan 60%, udah ada yang keluar bunga ya, yang ini 50% atau 60%, udah ada yang 50%-nya begini ya, misalkan ini 50%, terus yang udah tua tapi belum keluar bunga 25%, yang udah keluar bunga 50%. Bagaimana? Yang udah keluar bunga ini kan ringan juga, pilih yang mana? Nah, kita pilih tunggu yang masih muda. Jadi lebih baik kita biarkan yang keluar bunga lebih banyak, misalkan sampai 40%, daripada memanen saat kondisi yang muda banyak sampai 50% misalkan. Nah, jadi seperti itu ya kurang lebihnya. Jadi dilihat kondisi aja seperti itu ya perbandingannya. Jadi lebih baik menunggu yang muda sampai tua. Nah, kalau misalkan dipilih kayak gini, misalkan dalam satu pohon yang udah tua kayak gini 50%, yang muda 5%.
dipilih, misalkan dipilih yang tuanya aja panennya, yang ini ntar itu tidak benar ya, kurang baik. Karena apa, nantinya kesalahannya itu terus begitu, jadi nggak bareng lagi. Jadi lebih baik kita barengin aja semua biar kesananya terus bareng lagi, jadi gitu ya. Karena kalau misalkan dipilih yang tuanya aja, kesananya juga gitu ya. Kadang ada yang udah tua terus ada yang baru keluar gitu ya. Jadi lebih baik ditunggu aja, dibarengin semua. Lebih baik ada yang budar, bu ya di sini budar disebutnya ya. Yang keluar bunga itu disebutnya budar di sini ya, udah buar gitu ya. Nah, lebih baik kita menunggu sampai yang udah tua keluar bunga daripada kita memanen yang masih banyak yang muda ya. Oke, itu aja ya tip dari saya. Waktu yang tepat, waktu yang pas untuk memanen cengkeh. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.